Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat beserta sempat. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Saya Sulamia dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang tantangan dan solusi dalam pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi global semakin pesat dan menjadi kunci daya saing bangsa. Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, kualitas SDM, serta minimnya riset dan inovasi. Di sisi lain, era digital dan revolusi industri 4.0 membuka peluang besar untuk mempercepat transportasi teknologi. Diperlukan strategi dan solusi agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya yakni untuk menjelaskan tantangan utama dalam pengembangan teknologi yang ada di Indonesia, mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang yang tersedia, memberikan gambaran solusi strategis untuk mempercepat kemajuan teknologi, serta mendorong kesadaran tentang pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan nasional. Kesenjangan akses teknologi. Di Indonesia, akses terhadap teknologi pendidikan belum merata, terutama di daerah terpencil. Banyak sekolah yang masih kekurangan perangkat dan jaringan internet yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya perluasan jaringan internet secara nasional, pemberian subsidi perangkat untuk sekolah dan masyarakat, serta pelaksanaan program literasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru dan siswa. Banyak guru dan siswa yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar, sehingga potensi teknologi pendidikan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Solusinya adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop literasi digital secara rutin, serta pengembangan kompetensi digital bagi para guru dan siswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Astri Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan konten dan platform lokal. Sebagian besar platform pembelajaran yang tersedia di Indonesia masih mengadopsi model asing dan kurang sesuai dengan kurikulum atau konteks lokal. Untuk mengatasi hal ini, perlu mendorong pengembangan konten edukasi lokal yang interaktif, relevan, dan sesuai dengan budaya Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan startup edutech dan dalam negeri. Selanjutnya, biaya implementasi dan pemeliharaan. Biaya pengadaan perangkat, software, dan pemeliharaan teknologi menjadi kendala bagi banyak sekolah. Solusinya adalah dengan membangun kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan pihak swasta melalui program CSR, hibah teknologi atau kemitraan, sehingga implementasi teknologi pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekitar 60% di sekolah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses internet, terutama di wilayah terpencil, sehingga pembelajaran digital belum merata. Survei menunjukkan lebih dari 50% guru merasa belum cukup kompeten menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, hanya sekitar 30% platform edukasi yang tersedia benar-benar menyesuaikan dengan kurikulum dan budaya lokal.
Kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital guru dan siswa, keterbatasan konten lokal, serta biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Meskipun demikian, berbagai solusi dapat diterapkan seperti perluasan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, pengembangan konten edukasi lokal, serta kerjasama pemerintah, sekolah, dan pihak swasta. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut secara terencana dan berlanjutan, teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.